Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,71% ke angka 7.127. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih kuat untuk bergerak naik pada saat IHSG masih bergerak turun. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRPT. BRPT hari ini bisa kita lihat masih naik 3% lebih ke harga 865. Secara tren memang BRPT saat ini belum uptrend karena memang masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50-150. Sebelumnya mencoba untuk break, gagal break, turun kembali ke support di sekitar harga 800. Saat ini berhasil rebound dan kembali mencoba untuk break kedua garis EMA ini. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila minggu ini berhasil break kedua garis EMA ini, BRPT akan mulai bergerak uptrend. Dengan target jangka pendek apabila berhasil break itu di sekitar harga 900. Dan apabila berhasil break dan BRPT terus bertahan di atas kedua garis EMA ini, menurut saya BRPT trennya akan mulai membaik. Dan garis MACD saat ini juga terlihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi BRPT saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 150 minggu ini. Ingat apabila masih gagal break, BRPT masih ada potensi turun menuju harga 800 sampai 820 kembali. Karena secara tren selama masih gagal break kedua garis EMA ini, trennya masih sideways cenderung downtrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila memang masih gagal break dari kedua resisten ini. Setelah itu tunggu kembali di daerah support untuk re-entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama support harga 800 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya buy on breakout apabila memang berhasil break resisten daripada teman-teman maksain untuk beli pada saat belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Tapi BRPT menurut saya masih bisa masuk ke watchlist untuk diamati minggu ini. Selanjutnya, gudang garam bisa kita lihat saat ini naik 3% lebih ke harga 23.050. Tapi secara tren jika kita perhatikan gudang garam saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi kenaikan hari ini belum menandakan apa-apa. Karena wajar sudah turun dalam ada satu candle hijau. Sama seperti ini, sempat ada satu candle hijau tapi ternyata masih melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini terlihat hari ini ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham gudang garam. Tapi akumulasi ini masih kecil. Apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1-2 minggu terakhir ini. Jadi untuk gudang garam saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju resisten terdekat saat ini di sekitar angka 23.600. Tapi ingat apabila masih gagal break, gudang garam menurut saya masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 22.000. Karena secara tren saat ini gudang garam belum ada tanda-tanda reversal trend. Kecuali apabila minggu ini gudang garam berhasil naik di atas angka 23.600 atau minimal di atas harga 23.500. Kenapa berhasil naik di atas target harga ini berarti gudang garam akan mencoba untuk reversal trend atau minimal garis downtrendnya sudah patah karena sudah mulai mencoba untuk bergerak naik. Tapi saat ini tetap harus hati-hati walaupun hari ini naik 3% lebih. Selanjutnya MAPI bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih ke harga 1120. Dan untuk MAPI bisa kita lihat secara tren MAPI masih bagus trennya. Jadi beda dengan BRPT maupun gudang garam yang saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. MAPI dari beberapa bulan yang lalu trennya sudah terus bergerak naik. Jadi setiap kali bergerak turun ke garis EMA 50 bisa kita lihat MAPI masih bisa bertahan dan rebound kembali. Kemarin sempat turun di bawah harga 1100 yang merupakan support saat ini, tapi bisa kita lihat hari ini kembali naik di atas harga 1100. Jadi saat ini support di 1100 belum terkonfirmasi break dan secara tren MAPI juga masih bergerak uptrend. Untuk resisten terdekat jika kita perhatikan di sekitar harga 1150. Karena beberapa
kali mencoba untuk break harga 1150, MAPI gagal break dan bergerak turun. Tapi ini resisten minor menurut saya karena resisten lebih kuat itu di harga 1200. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing 1 minggu terakhir jika kita perhatikan sudah mulai keluar dari saham MAPI. Saat sebelumnya bisa kita lihat MAPI terus ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPI masih ada potensi untuk mencoba naik melewati harga 1150. Tapi ingat, apabila ternyata minggu ini masih gagal break, maka MAPI akan mulai sideways. Selanjutnya, Hoki bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, hampir 7% ke harga 139. Dan secara tren menurut saya menarik untuk dipantau, karena sebelumnya bergerak sangat downtrend, sempat turun menyentuh harga 125, setelah itu bisa kita lihat mulai sideways. Jadi support kuat saat ini di 125. Karena setelah menyentuh harga 125, dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Setelah itu mulai mencoba break garis EMA 50, ternyata gagal break, turun kembali ke harga 125, masih bisa bertahan dan saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 131 sudah berubah menjadi support. Dan terlihat hari ini malah sempat naik mengetas garis EMA 150 di harga 144, tapi belum berhasil naik dan pada saat penutupan kembali berada di bawah harga 140. Dan garis MACD saat ini bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada sedikit akumulasi, walaupun akumulasi tidak besar, sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi Hoki menurut saya masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetas garis EMA 150, tapi ingat, apabila minggu ini mencoba break garis EMA 150 masih gagal break, Hoki masih ada potensi turun kembali menuju support di EMA 50 sampai harga 130. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Apabila ternyata Hoki masih gagal break garis EMA 150 ini minggu ini, karena secara tren Hoki belum uptrend selama belum berhasil break garis EMA 150. Walaupun saat ini secara tren sudah mulai membaik, tapi belum terkonfirmasi uptrend karena apabila gagal break, Hoki masih akan bergerak sideways. Selanjutnya saya akan coba update untuk Indosat. Bisa kita lihat Indosat hari ini juga naik 1% lebih dan mendekati resisten di harga 7.500. Sebelumnya Indosat mencoba untuk break harga 7.500, gagal break, dan bisa kita lihat setiap kali menyentuh garis EMA 50, Indosat masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Karena itu di video yang barusan saya post jam 5 sore tadi, saya membahas beberapa saham yang saat ini berada di sekitar support EMA 50. Karena IHSG hari ini juga turun tepat di garis EMA 50, menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila IHSG besok berhasil rebound dari garis EMA 50, ada potensi saham-saham tersebut juga rebound dari support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman belum sempat nonton video sebelumnya, bisa coba cari di bagian channel. Jadi bisa kita lihat Indosat mengetes garis EMA 50 berhasil rebound. Tapi apabila gagal break resisten di 7.500 satu minggu ini, Indosat masih ada potensi untuk sideways kembali dan turun ke garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 7.000. Karena memang bisa kita lihat 1 bulan terakhir ini Indosat trennya mulai sideways. Tapi menarik untuk dipantau karena Indosat apabila berhasil break harga 7.500, maka potensinya tuh ke harga 7.800 sampai harga 8.000. Untuk Indosat memang kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Indosat memang harus hati-hati, ada potensi untuk turun pada saat mencoba beli harga 7.500. Tadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 7.000, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren saat ini Indosat masih bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.